yang luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Maria Haryani Sarjana STH belakangnya ya, dari GBI Bethlehem Setiabakti. Sudah banyak yang kenal ya, tetapi mungkin ada beberapa yang belum kenal. Bisa berdiri sebentar Ibu? Nah, ya luar biasa. Terima kasih boleh menyempatkan waktu untuk melayani Natal di tempat ini. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan masuk di dalam ibadah perayaan Natal pada sore hari ini. Satu ayat firman Tuhan yang akan membawa kita masuk di dalam perayaan Natal terdapat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1, 5 sampai dengan yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecederuan semesta alam akan melakukan hal ini. Puji Tuhan, mari kita akan menyambut Yesus. Kita menyambut kelahiran Tuhan yang datang ke dunia ini menyelamatkan kita semua. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyambut sukacita Natal pada sore hari ini dengan satu pujian, Sambutlah Yesus.
boleh merayakan kelahiran-Mu di hari Natal ini. Sungguh Tuhan, biarlah sukacita-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu yang luar biasa. Biar sukacita kami penuh saat ini. Biar kami Engkau urapi dengan kuasa dari Roh Kudus-Mu. Dan kami mau serahkan ibadah Natal BBI pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah kami pulang membawa sukacita, damai sejahtera, dan berkat yang datangnya dari Tuhan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Dalam satu nama Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih semangat? Mari kita akan menari buat Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai yang ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ibu Nini akan menolong dalam doa persembahan. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Kami para wanita khususnya Tuhan kembali kepada Tuhan dalam rangkaian Natal yang kami selenggarakan. Dan malam hari ini Tuhan kami yang berpasrah kepadamu, yang Kau akan bekerja dan mendapati kami semua satu Tuhan. Dan saat Kau akan persembahan kami di depan Tuhan, yang Kau berkenan dan melayani persembahan kami Tuhan. Masuk dalam keberadaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan kelemahan kami. Dan Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup Tuhan, kami serahkan persembahan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Gusti Yesus kok dibanding-bandingin.
Lilin adalah simbol kita setiap kita mengadakan perayaan Natal. Lilin ini dulunya gelap gulita dan Tuhan datang sebagai terang dunia dan dilambangkan dengan lilin. Sambil menunggu petugas akan memadamkan lilin, kita akan menyaksikan pujian Malam Kudus. Penyalaan lilin yang pertama yang terhormat Ibu Pendeta Sarjono, Ibu Rumiati, kami persilakan untuk menyalakan lilin yang pertama. Kami persilakan penyalaan lilin yang kedua. Bapak Pendeta Sarjono akan menyalakan lilin yang kedua. Terima kasih Bapak Pendeta. Selanjutnya penyalaan lilin yang ketiga. Kami persilakan yang terhormat Ketua Perancang BPI Bethlehem Pesantren Bapak Agung Astika. Terima kasih. Lilin yang keempat. Kami mohon dengan hormat pembicara tamu kita Ibu Maria Haryani STH untuk menyalakan lilin yang keempat. Selanjutnya lilin yang kelima. Kami persilakan Ibu Ketua BPI Bethlehem Pesantren yang terhormat Ibu Herta, persilakan.
Ini pertama kali saya beribadah di tempat ini. Walaupun mungkin sudah beberapa kali datang, tetapi dalam acara yang berbeda. Kalau dulu sering kesini sudah, kalau tidak salah ingat saya 2 kali, tetapi itu dalam event bakti sosial. Terakhir sekali saya ada di sini bakti sosial waktu almarhum masih ada. Nah, itu terakhir sekali saya datang ke tempat ini, dan ini pertama kali sekali lagi saya beribadah di tempat ini. Tapi saya mengucap syukur untuk kesempatan yang indah, walaupun ini acara Natal harus mundur nih. Yang berjalan harusnya tanggal 17. Nah, waktu itu saya tawar sama Mbak Desi, gimana kalau saya carikan pembicara yang lain, mau katanya gitu. Aku pengen sampean aja, karena sudah tak jadwalkan lama katanya gitu ya. Nah, tapi aku nggak bisa tanggal 17. Ya wes dari itu saya tak bilang ke ketua panitia supaya acara mundur. Berarti karena kok jadi satu saya ya, kita kayak sok penting gitu. Tapi mengucap syukur, ini kesempatan yang indah untuk saya ada di tempat ini, untuk saya bisa berbagi, saya bisa menyampaikan sedikit firman Tuhan yang sudah disampaikan sesuai dengan tema yang diberikan dari gereja ini, Miracle of Love, ya, dari Yohanes pasal 3 ayat 16, di mana memang tema ini banyak dipakai, ataupun mungkin tema ini tema nasional yang digunakan dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sungguh mengasihi kami, mengucap syukur kepada Tuhan pada kesempatan sore hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena kebaikan yang senantiasa Tuhan berikan buat kami, hingga saat kami boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan, khususnya KBBI yang ada di Gereja Baptis Indonesia Bethlehem Pesantren. Kami boleh bersyukur untuk persekutuan yang indah yang boleh kami lakukan pada saat ini. Dan ketika kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, merenungkan sebagian dari firman Tuhan, Engkau Tuhan berbicaralah kepada kami melalui mulut lidah hamba-Mu ini, sehingga apa yang kami sampaikan itu bukan karena dari hamba-Mu, tetapi karena Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Dan kami menyerahkan saat firman Tuhan pada malam hari ini, dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang penuh kasih, kami naikkan doa ini. Terima kasih Bapa. Amin. Kita akan melihat bersama-sama ayat tema kita dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang kasih, ya, kasih yang besar, ini merupakan suatu hal yang boleh kita rasakan, boleh kita terima, yang datangnya dari Tuhan sendiri. Apalagi pada saat Natal ini, kita tahu bersama bahwa memperingati hari Natal, kita biasanya akan merasakan suatu kebahagiaan tersendiri kalau kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga, ya, ataupun berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi, kita sayangi. Kadang-kadang bahkan kalau dalam acara-acara besar seperti ini, seperti hari raya dan lain sebagainya, terutama kalau kita sebagai orang Kristen, kita akan merayakan Natal bersama. Dari jauh, saudara-saudara kita dari jauh biasanya akan berkumpul di rumah keluarga yang tertua. Kalau masih ada orang tua, kita kumpul bersama-sama dengan orang tua. Ada sukacita tersendiri ketika kita bersama-sama berkumpul merayakan Natal bersama dengan keluarga.
Meskipun kadang-kadang kita tidak dapat berkumpul bersama karena satu kendala tertentu, tidak bisa bareng-bareng, tidak bisa sama-sama dengan keluarga kita. Tetapi hal itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk kita bisa memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, memperingati Natal di hadapan Allah. Kalau kita berbicara Natal, kira-kira Natal itu apa sebetulnya? Natal itu apa? Kita sering ngomong Natal. Saya akan merayakan Natal, saya akan merayakan Natal. Sebetulnya kata Natal itu sendiri apa artinya? Artinya adalah kelahiran. Kalau kita lahir berarti Natal. Jadi kita tuh dimanapun kita bisa merayakan Natal ya. Natal itu tidak harus dirayakan pada tanggal 25 Desember. Apakah ada yang memastikan bahwa Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember? Tidak ada. Saya tadi beberapa waktu melihat di YouTube cari istilah itu. Kapan pertama kali Natal itu ada? Sejarahnya bagaimana? Nah, di situ ternyata tidak disebutkan bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Tetapi untuk mempermudah mengingatnya, Natal diadakan pada tanggal 25 Desember. Makanya kalau kita pastikan tidak ada kepastian tanggal berapapun kita merayakan Natal itu boleh. Ya. Saat ini kita merayakan Natal selipin tanggal 19. Di gereja tempat lain, kemarin saya di gereja Sambiroto, saya juga merayakan Natal di sana tanggal 18. Sebelumnya di Rumah Sakit Baptis merayakan Natal tanggal 17. Sebelumnya lagi dari Bama ada yang merayakan Natal lebih awal lagi tanggalnya. Ya. Jadi tidak ada kepastian kapan kita merayakan Natal. Tetapi kita patut mengucap syukur kalau saat sekarang ini kita kembali akan merenungkan bagaimana kasih Allah yang begitu besar yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita ketika Yesus menyatakannya kepada kita. Miracle of love, keajaiban kasih. Dengan kelahiran itu apa artinya? Kalau kita melihat dari ayat 16 dan pasal 203 ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya akan membaca dari Alkitab terjemahan ini adalah Kitab Suci Injil. Ya, kalau dari sini ini ayatnya menyatakan demikian. Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia menganugerahkan Sang Anak yang tunggal itu supaya setiap orang yang percaya kepada Sang Anak tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Allah begitu mengasihi dunia ini. Kasih yang besar. Keajaiban kasih itu apa kira-kira keajaibannya? Ya. Keajaiban yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana kita dapat memaknai dalam kehidupan kita tentang keajaiban kasih ini. Yang pertama adalah Natal adalah pernyataan kasih Allah. Natal itu pernyataan kasih Allah. Kebenaran ini menegaskan bahwa Natal adalah miracle, keajaiban, karena di dalamnya Tuhan Allah menyatakan kasih-Nya, menyatakan kasih-Nya yang besar bagi kita umat manusia, sekalipun kita umat manusia seharusnya tidak layak untuk menerimanya. Kenapa? Karena sedemikian besar dosa yang ada dalam diri saya, diri Bapak Ibu dan Saudara. Apakah di antara kita tidak ada yang berbuat dosa?
Banyak ya. Banyak kali yang sudah kita lakukan, yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Yang sering, yang sengaja, tidak sengaja. Aku gak sengaja. Aku gak sengaja berbuat dosa. Ya. Kadang-kadang kita mengatakan, aku gak sengaja berbuat dosa. Tetapi dosa yang begitu besar ini, karena Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, Allah memberikan anugerah kepada kita. Pernyataan kasih Allah ini ditunjukkan dengan kelahiran putranya. Allah telah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah pernyataan Allah. Pernyataan kasih Allah kepada kita semua. Kalau kita adalah orang yang berdosa, yang seharusnya kita tidak layak untuk menerima pengampunan dosa, tetapi karena Allah begitu mengasihi kita, Dia rela mengirimkan anaknya, memberikan anaknya yang tunggal, supaya Dia berkorban untuk kita dengan rela mati di atas kayu salib untuk segala dosa kita. Itulah pernyataan Allah yang diberikan kepada kita, yang seharusnya kita tidak layak menerimanya. Nah, kalau kita melihat seperti itu, bagaimana balasan kita untuk kebaikan Allah? Ya. Allah tidak pernah menuntut supaya kita membalas kebaikannya, tetapi paling tidak sebagai orang yang berdosa ini, kita harus tahu diri bagaimana kebaikan Allah yang luar biasa itu. Bagaimana kita bisa membalas kebaikan Allah itu? Melalui apa? Melalui kesetiaan kita, melalui pelayanan kita. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kalau saya tidak memiliki talenta ini dan itu, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita semua bisa tersenyum, semua bisa tersenyum. Kalau saya tidak mau melayani di gereja ini, saya tidak memiliki talenta untuk menyanyi, saya tidak memiliki talenta untuk jadi WR, saya tidak memiliki talenta untuk main musik, untuk jadi singer dan lain sebagainya. Talenta kita apa? Kita bisa tersenyum. Cobalah kita akan, saya bisa untuk menolong menyambut tamu. Itu juga suatu pelayanan yang luar biasa. Saya pernah datang ke suatu gereja. Ketika saya datang ke tempat itu, saya bingung. Saya masuk gereja itu pintunya lewat di, kok gak ada ya penyambut tamunya. Terus nanti saya mau duduk di mana? Bingung. Jangan-jangan nanti saya tidak boleh masuk lewat situ. Nanti saya lewat mana? Benar, Bapak Ibu Saudara, saya bingung masuk di gereja ini. Karena tidak ada penyambut tamu sama sekali. Nah, ketika saya masuk sama teman-teman, kita sini, oh iya. Ternyata orang di dalam gombol semua di dalam sana. Nyambut tamu ini enak memang seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau di suatu tempat di gereja kita tidak ada penyambut tamu, kalau ada tamu yang datang bingung seperti saya, apa yang kita lakukan? Kita akan menolong mereka dengan senyum yang kita miliki. Mungkin Bapak Ibu bisa saya tolong. Kalau saya mungkin tamu baru pertama kali hadir, tunjukkan tempat duduknya, tempat yang mana yang kosong. Kalau ada di depan ya silakan di depan. Ya. Di gereja kami ada, saya senang ya mengidolakan seorang petugas penyambut tamu ini. Ya, dia adalah seorang bapak yang selalu sekatan kalau ada tamu yang hadir. Karena dia merasa saya tidak memiliki talenta apa-apa, talenta saya hanya ini. Ketika dia menyambut tamu bagian depan-depan, monggo silakan. Dan bapaknya selalu, mari Pak saya antar sampai ke depan. Dicarikan tempat duduk yang di depan. Kalau memang di depan ada, tunjukkan di depan. Kalau
menyambut tamu, untuk dia bisa melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang dia miliki, yaitu senyum. Ya, senyum. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa balasan kita untuk pernyataan kasih Allah ini? Yaitu dengan kesetiaan kita, pelayanan kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan di gereja ini, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, melayani. Ya, karena mungkin di BBI ini juga perlu untuk pelayanan ya Bu ya. Nah, pelayanan, silakan ibu-ibu yang mungkin belum setia hadir di BBI untuk membalas kebaikan Tuhan, setialah hadir di BBI ya, untuk kita bisa ambil bagian dalam pelayanan di BBI. Banyak pelayanan yang dapat dilakukan di BBI gereja kita. Nah, yang kedua, Natal adalah bukti tindakan Allah kepada umat pilihannya. Nah, Natal terbukti adalah miracle of love ya, karena di dalamnya ya terbukti pernyataan kasih Allah yang maha besar, yaitu memberikan karunia yang terbaik kepada dunia, yaitu anaknya, Sang Putra ya, Sang Putra yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu janji firman Tuhan yang boleh kita terima, yang merupakan tindakan pernyataan Allah kepada kita sebagai umat pilihannya. Kita harus bersyukur kalau kita menjadi bagian umat pilihan Tuhan. Pernyataan kasih Allah ditawarkan kepada semua orang. Ya, kepada semua orang ditawarkan. Tetapi janji keselamatan diberikan hanya kepada mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan kasih Allah ditawarkan kepada semua orang. Semua orang bisa mendapatkan itu. Tetapi sekali lagi, keselamatan hanya diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kelihatannya enak ya, hanya percaya saja. Enak, percaya saja. Berarti kalau saya percaya, saya dapat masuk surga. Kemudian tidak melakukan apa-apa lagi. Enak banget ya orang Kristen ini ya. Percaya, tak nanti masuk surga. Berarti saya bisa hidup seenaknya dong. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Walaupun kita mendapatkan jaminan keselamatan, tetapi kita tidak bisa semau gue. Kan aku sudah dapat janji keselamatan, pasti aku masuk surga. Berarti aku mesak kepenak dewi. Apa seperti itu? Tidak bisa. Kita tetap akan dituntut untuk pertanggungjawaban dalam setiap kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Saya orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Tetapi saya meyakini bahwa dengan pernyataan kasih Allah yang begitu luar biasa, yang boleh saya terima, saya akan mendapatkan pengampunan dosa itu. Dan saya akan mendapatkan jaminan keselamatan hidup yang kekal di dalam Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Dan hanya Yesus satu-satunya yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak melalui aku.
Hanya Yesus satu-satunya yang bisa mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Walaupun mungkin di agama yang lain, saudara kita yang lain meyakini bahwa mereka juga memiliki janji keselamatan itu. Kalau kita renungkan, kita perhatikan dalam kehidupan kita, dalam sehari kita berbuat dosa berapa kali? Banyak ya. Banyak kali yang sudah kita lakukan, yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja, yang sering, yang sengaja, tidak sengaja. Aku gak sengaja berbuat dosa ya. Kadang-kadang kita mengatakan, aku gak sengaja berbuat dosa. Tetapi dosa yang begitu besar ini, karena Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, Allah memberikan anugerah kepada kita. Pernyataan kasih Allah ini ditunjukkan dengan kelahiran putranya. Allah telah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah pernyataan Allah. Pernyataan kasih Allah kepada kita semua. Kalau kita adalah orang yang berdosa, yang seharusnya kita tidak layak untuk menerima pengampunan dosa, tetapi karena Allah begitu mengasihi kita, Dia rela mengirimkan anaknya, memberikan anaknya yang tunggal, supaya Dia berkorban untuk kita dengan rela mati di atas kayu salib untuk segala dosa kita. Itulah pernyataan Allah yang diberikan kepada kita, yang seharusnya kita tidak layak menerimanya. Nah, kalau kita melihat seperti itu, bagaimana balasan kita untuk kebaikan Allah? Ya. Allah tidak pernah menuntut supaya kita membalas kebaikannya, tetapi paling tidak sebagai orang yang berdosa ini, kita harus tahu diri bagaimana kebaikan Allah yang luar biasa itu. Bagaimana kita bisa membalas kebaikan Allah itu? Melalui apa? Melalui kesetiaan kita, melalui pelayanan kita. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kalau saya tidak memiliki talenta ini dan itu, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita semua bisa tersenyum, semua bisa tersenyum. Kalau saya tidak mau melayani di gereja ini, saya tidak memiliki talenta untuk menyanyi, saya tidak memiliki talenta untuk jadi WR, saya tidak memiliki talenta untuk main musik, untuk jadi singer dan lain sebagainya. Talenta kita apa? Kita bisa tersenyum. Cobalah kita akan, saya bisa untuk menolong menyambut tamu. Itu juga suatu pelayanan yang luar biasa. Saya pernah datang ke suatu gereja. Ketika saya datang ke tempat itu, saya bingung. Saya masuk gereja itu pintunya lewat di, kok gak ada ya penyambut tamunya. Terus nanti saya mau duduk di mana? Bingung. Jangan-jangan nanti saya tidak boleh masuk lewat situ. Nanti saya lewat mana? Benar, Bapak Ibu Saudara, saya bingung masuk di gereja itu. Karena tidak ada penyambut tamu sama sekali. Nah, ketika saya masuk sama teman-teman, bilang sini, oh iya. Ternyata orang di dalam gombal sama di dalam sana. Nyambut tamu ini enak memang seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau di suatu tempat di gereja kita tidak ada penyambut tamu, kalau ada tamu yang datang bingung seperti saya, apa yang kita lakukan? Kita akan menolong mereka dengan senyum yang kita miliki. Mungkin Bapak Ibu bisa saya tolong. Kalau saya mungkin tamu baru pertama kali hadir, tunjukkan tempat duduknya, tempat yang mana yang kosong. Kalau ada di depan ya silakan di depan. Ya. Di gereja kami
saya senang ya mengidolakan seorang petugas penyambut tamu ini ya. Dia adalah seorang bapak yang selalu sekatan kalau ada tamu yang hadir. Karena dia merasa saya tidak memiliki talenta apa-apa, talenta saya hanya ini. Ketika dia menyambut tamu bagian depan-depan, monggo silakan. Dan bapak ini selalu, mari pak saya antar sampai ke depan. Dicarikan tempat duduk yang di depan kalau memang di depan ada tunjukkan di depan. Kalau yang lain ada tunjukkan di mana tempat itu yang kosong. Nah, itu cara bapak ini untuk bisa menyambut tamu, untuk dia bisa melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang dia miliki, yaitu senyum. Ya, senyum. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa balasan kita untuk pernyataan kasih Allah ini? Yaitu dengan kesetiaan kita, pelayanan kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan di gereja ini, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, melayani ya, karena mungkin di BBI ini juga perlu untuk pelayanan ya Bu ya. Nah, pelayanan, silakan ibu-ibu yang mungkin belum setia hadir di BBI untuk membalas kebaikan Tuhan, setialah hadir di BBI ya, untuk kita bisa ambil bagian dalam pelayanan di BBI. Banyak pelayanan yang dapat dilakukan di BBI gereja kita. Nah, yang kedua, Natal adalah bukti tindakan Allah kepada umat pilihannya. Nah, Natal terbukti adalah miracle of love ya, karena di dalamnya ya terbukti pernyataan kasih Allah yang maha besar, yaitu memberikan karunia yang terbaik kepada dunia, yaitu anaknya, Sang Putra ya, Sang Putra yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu janji firman Tuhan yang boleh kita terima, yang merupakan tindakan pernyataan Allah kepada kita sebagai umat pilihannya. Kita harus bersyukur kalau kita menjadi bagian umat pilihan Tuhan. Pernyataan kasih Allah ditawarkan kepada semua orang. Ya, kepada semua orang ditawarkan. Tetapi janji keselamatan diberikan hanya kepada mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan kasih Allah ditawarkan kepada semua orang. Semua orang bisa mendapatkan itu. Tetapi sekali lagi, keselamatan hanya diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kelihatannya enak ya, hanya percaya saja. Enak, percaya saja. Berarti kalau saya percaya, saya dapat masuk surga. Kemudian tidak melakukan apa-apa lagi. Enak banget ya orang Kristen ini ya. Percaya, tak nanti masuk surga. Berarti saya bisa hidup seenaknya dong. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Walaupun kita mendapatkan jaminan keselamatan, tetapi kita tidak bisa semau gue. Kan aku sudah dapat janji keselamatan, pasti aku masuk surga. Berarti aku mesak kepelaku dewi. Apa seperti itu? Tidak bisa. Kita tetap akan dituntut untuk pertanggungjawaban dalam setiap kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Saya orang berdosa. Kita semua orang berdosa.
Tetapi saya meyakini bahwa dengan pernyataan kasih Allah yang begitu luar biasa, yang boleh saya terima, saya akan mendapatkan pengampunan dosa itu. Dan saya akan mendapatkan jaminan keselamatan hidup yang kekal di dalam Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Dan hanya Yesus satu-satunya yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Walaupun mungkin di agama yang lain, saudara kita yang lain meyakini bahwa mereka juga memiliki janji keselamatan itu. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus kita akan mendapatkan keselamatan itu. Itulah keajaiban kasih yang Tuhan nyatakan, Tuhan limpahkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu luar biasa ya kasih Allah, kasih Tuhan kita untuk kita semua. Karena kasihnya yang begitu besar. Keajaiban kasih inilah yang boleh senantiasa mengingatkan kepada kita, yang boleh senantiasa menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Untuk kita boleh senantiasa memiliki kehidupan yang berlimpah, kebahagiaan yang berlimpah, berkat yang melimpah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan? Nah, berkat ini dari mana? Apakah dari karena saya bekerja? Kita bekerja, betul, ya. Tapi berkat Tuhan itu diberikan bukan berarti kita duduk manis tiba-tiba berkatnya datang brok ke depan kita. Itu kan permintaan kita, Tuhan saya minta ini, minta itu. Karena janji Tuhan berkati saya, terus hanya minta kepada Tuhan, berdoa tok, tidak ada usaha apa-apa. Apa seperti itu? Tuhan tetap mengharapkan kita berdoa dan berusaha. Itu harus seiring sejalan. Tidak hanya doa-doa saja, tidak hanya kerja-kerja saja, tetapi keduanya harus berjalan bersama-sama, berdoa dan berusaha. Kan saya bekerja keras, saya mendapatkan gaji. Nah, gaji itu dari siapa? Kan dari pimpinan saya, dari perusahaan saya, perusahaan yang jenengan sing berkati sapa? Kan dari pelanggan-pelanggan itu, pelanggan-pelanggan itu dikirim oleh siapa? Berkat Tuhan itu diberikan kepada kita melalui, kalau kita bekerja melalui pekerjaan. Kalau mungkin ada berkat yang lain diberikan oleh orang lain kepada kita, orang itu dikirim oleh Allah untuk memberkati kita. Itulah berkat Allah yang diberikan kepada kita. Karena itu semua karena tindakan Allah, bukti tindakan Allah, karena kasihnya kepada kita. Sungguh luar biasa berkat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah Natal adalah keajaiban kasih untuk kita juga? Apakah Natal juga merupakan keajaiban kasih dalam kehidupan kita juga? Kira-kira iya apa ya? Ada nggak keajaiban kasih yang Bapak Ibu Saudara terima saat sekarang ini? Ada ya? Banyak ya? Banyak tentunya. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara merasakan keajaiban kasih yang Tuhan berikan. Karena pernyataan Allah yang diberikan kepada kita dengan kasihnya yang begitu luar biasa, Tuhan senantiasa mengampuni kita walaupun kita tidak layak untuk menerimanya. Dan juga Allah membuktikan dengan tindakan Allah kepada kita umat pilihannya dengan kehidupan kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap kita
yang percaya kepada Tuhan. Itulah keajaiban kasih Allah bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita akan berdoa bersama-sama. Pernyataan kasih Allah bagi kami dan juga bukti kasih Tuhan kepada kami dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, dan juga pernyataan janji Allah akan keselamatan kekal bagi kami ketika Tuhan panggil kami kembali. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa yang boleh kami terima dalam kehidupan kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang penuh kasih kami naikkan doa ini. Terima kasih Bapak. Amin. Oke, respon firman Tuhan kita pada sore hari ini, kabarkan dari ibu-ibu yang luar biasa. Salam. Ada sukacita? Masih semangat ibu-ibu? Puji nama Tuhan. Kita sudah disemangatkan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Maria Haryani. Terima kasih Ibu Maria Haryani yang sudah berkenan menyampaikan firman Tuhan di gereja kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati panjenengan. Puji nama Tuhan. Saya harus berkata apa ya? Kelihatan cerah-cerah semua karena apa? Karena bajunya merah-merah. Dan saya bersyukur dan terima kasih karena anugerah Tuhan kita boleh melaksanakan Natal GBI pada malam hari ini.
sehingga kita dapat datang di tempat ini dengan penuh sukacita. Dan saya selalu berharap kepada kaum wanita atau BBI Bethlehem Pesantren, mungkin di tahun 2003 marilah kita sama-sama bekerja untuk anak, dan biarlah semuanya ini akan menjadikan kemajuan di dalam gereja kita. Amin. Inilah sambutan kita. Kami juga mengucap syukur kepada teman-teman yang sudah mendukung acara ini dengan penuh sukacita dan senantiasa bermanfaat. Kata ketika hari Selasa WBI yang datang begitu banyaknya seperti ini, luar biasa nih Bu J. Saya senang sekali. Nah, hari ini itu luar biasa, luar ekspektasi kita. Saya sukacita saya luar biasa hari ini melihat wajah-wajah yang cerah, dan ternyata ya BBI kita itu banyak, ternyata luar biasa. Kami pengurus BBI mengundang panjenengan semuanya di tahun 2023 untuk ikut mendukung, untuk ikut serta ibadah di hari Selasa. Selasa pertama dan kedua di gereja. Siapnya mungkin 8. Siap Ibu-ibu? Siap. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ibu semuanya. Luar biasa, terima kasih. Biarlah gereja kita bertumbuh, karena kita adalah ibu-ibu yang kuat luar biasa. Tonggak juga gereja, tonggak rumah tangga. Di situ banyak berkat. Tidak hanya persekutuan saja nanti. Di situ juga nanti ada pelatihan-pelatihan menarik pokoknya. Kan? Inilah ucapan